Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muharrar Hudori, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in, menanggapi teman-teman yang berbagai macam tuduhan yang negatif terhadap hasil pemikirannya. Saya ini dari sejak lahir ini muhibbin berat sama Dzurriyyati Rasul. Dzurriyyah lo ya. Sama Dzurriyyah Rasul. Berhubung para habaib mengaku kalau dirinya Dzurriyyah Rasul, saya pun hormat ayahku, kakekku, semuanya. Bahkan kalau ayahku itu ketemu non habaib itu, wah, seumpamanya ada tamu banyak itu khusus Habib itu diberi minuman yang ini, ada tamu-tamu diberi minuman itu loh, minuman yang gelasnya besar, paling besar. Jadi yang lain semisal dibuatkan kopi sama beliau, ini dibuatkan kopi gelas besar dan apa itu ada rotinya, ada susunya gitu loh. Jadi ada penghargaan sendiri. Bahkan saya ini ada kursi khusus ini untuk duduk para habib-habib kalau ke sini. Saya silakan untuk duduk. Ini dalam rangka untuk hormat. Jadi kalau cinta kami dengan Dzurriyyah Rasul itu nggak perlu diragukan lagi. Saya sering loh setiap hari itu raketang mungkin 1.200.000, kadang 500, sering setiap hari. Saya nggak mau tahu, saya itu yang penting beliau ngaku Habib, mengaku Dzurriyyah Rasul, udah saya nggak mau tahu. Cuma kalau beliau minta kemudian saya nggak punya, ya saya ngomong nggak punya, lalu beliau melanat saya, ya udahlah nasib. Dilanat nggak apa-apa, tapi lain waktu pun saya transfer juga. Bahkan nama anaknya ayah saya semuanya menggunakan nama-nama habaib. Bahkan itu hadiah dari habib-habib yang silaturahim. Setiap kali ibu itu hamil, ibu minta ayah saya minta nama sama habib itu. Kebetulan saya juga, ini saya namanya Muharrar, ini hadiah dari Habib Ali dari Semarang kalau nggak salah. Cuma beliau mungkin udah wafat, mungkin karena udah itu dari sejak saya lahir. Kemudian di rumah saya ini sering ketamunan habaib, dan saya berhusnudzon kalau pengakuan beliau adalah benar gitu. Bahkan pernah suatu ketika ada seseorang yang menurut orang banyak ini habib palsu, menurut orang banyak. Suatu ketika saya masuk di kamar mandi, kebetulan saya itu punya penyakit basir, penyakit bolen, ambien. Saya masuk toilet, lalu saya berdoa, ya Rob, apabila tamu yang datang ke rumah saya ini benar-benar Dzurriyyah Rasulullah, cucunya Rasulullah, hilangkan penyakit saya ini, langsung seketika hilang. Jadi saya ini kalau sama habaib Alawi ini sudah nggak dilakukan lagi. Bahkan ini tadi kemarin ada Habib nawarin madu ya, nawarin madu. Ini alhamdulillah ini madunya udah nyampe. Harganya ini 700.000. Semuanya loh ya, sak ongkirnya 700.000. Ini madunya. Harganya 700.000, dapat dua ini. Nah ini dapat dua. Ini ya tetap saya bayar. Bahkan saya sering beli madu dari Habib, beli sarungnya itu ya harganya 1 juta, ada yang 2 juta. Bahkan beliau kalau memberi sarungnya ini satu kardus, kadang 2 kardus, itu sering, apalagi kalau hari raya. Jadi saya itu berani segala-galanya. Kemarin itu ada Habib dari Jepara membawa tasbihnya jumlahnya itu 100 atau 200 kalau nggak salah, dan itu pun saya borong semua dengan harga yang mahal, sekian juta saya borong semua. Jadi kecintaan kami sama Habib ini tidak perlu diragukan lagi. Saya ini muhibbin berat. Loh, Habib itu pinjam motor saya. Itu katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nyampe 1 minggu loh, nyampe 1 bulan. Nggak dikembalikan loh.
Setelah dapat kabar jebul-jebul digadekan. Saya saja ikhlas kok. Kok masih diragukan apa itu cinta kami dengan para habaib. Ya tiada lain karena apa itu saya punya pikiran itu durian. Bahkan pinjam mobil saya katanya 2 hari. Nyampe 1 minggu, nyampe 10 hari nggak dikembalikan. Saya ke Tamunan musafir. Ketamunan musafirnya bilang Kiai mobil panjenengan digadekan. Setelah saya lacak digadekan kalau nggak salah waktu itu 18 juta. Coba diambil nggak boleh, harus ditebus. Coba ya kita maafin gitu. Bahkan ada Habib yang datang ke tempatku minta santri. Bahkan ada santri putri yang cantik jelita umur 18 tahun diminta. Padahal beliau tahu umurnya udah 52. Dan pada akhirnya ya saya bilang, Habib saya tidak berwenang untuk panjenengan minta izin sendiri sama walinya. Kemudian nemuin sama wali. Mungkin wali santrinya juga karena takdim sama saya. Jadi anaknya diberikan. Duh, setelah punya anak, setelah nikah dengan beliau ditelantarkan. Jadi katanya pengen diberi rumah, tanah, tidak diberi. Pada akhirnya ini santri ini dicerai, punya anak 1 loh. Masih muda banget loh. Pada akhirnya apa yang terjadi? Saya yang jadi tumbal. Jadi saya yang dimarahin. Banyak. Jadi Masya Allah. Jadi kami itu beli-beli barang milik abai. Banyak ini perabot-perabot saya. Bahkan ada figura. Ada figura besarnya segini. Ini biasanya kalau di pasar itu sekitar 500-600. Figura tuh 600 di pasar. Beliau jual sama saya 4 juta. 4 juta. Saya bilang, Bib, mohon maaf, punyanya uang saya ini cuman 500.000. Jadi udahlah nggak usah dijual sama saya. Ini sedekah saja sama Habib. Apa yang terjadi? Ia tetap ngoyak, bahkan melaknat. Bahkan keluar dari mulut beliau ulama fusak gitu, ulama fasik juga. Pada akhirnya saya hutang nyampe. Itu asli itu. Saya hutang. Setelah saya hutang saya juga pusing bayarnya. Jadi saya itu berani segala-galanya dengan abaib itu. Asli itu. Sering itu ada Habib kesini minta santri, tak tawarin. Jadi namanya muhibin loh, muhibin berat. Saya ini muhibin kelas kakap. Walaupun saat ini udah berkecamuk tentang nasab ya. Saya kalau depan Habib siapapun Habibnya ya apa itu menunduk saya. Karena memang itu ajaran ayah itu. Ayahku kebetulan kiai kampung loh. Kalau lihat orang pakai undel-undel loh, siapa yang nggak takdim nih? Itu jadi apa itu kalau kecintaan kami sama Duriyatir Rasul, Duriyah lo ya, Duriyah. Berhubung Ba'alawi atau Habib itu ngaku sebagai Duriyatir Rasul, saya ya hormat, saya muliakan gitu. Cuma apa itu kalau sudah apa itu keluar dari aturan syariah, keluar dari akhlak. Jadi kecintaan kami sama Duriyah Rasul, Masya Allah. Saya itu ya itu karena khusnudun saya yang totalitas. Sebagaimana Allah berfirman, liyudhiba ankumur risa 'alal baiti wa yutahhirkum tadhira. Jadi saya itu punya khusnudun bahwa Duriyatir Rasul itu disucikan oleh Allah dari rijsun, dari perkataan yang jelek, dari perbuatan yang jelek gitu loh. Tapi akhir-akhir ini loh, Masya Allah loh. Nah, panjangan-panjangan kalau melihat di YouTube, di media sosial, bahkan yang saya alami sendiri, Masya Allah loh, sering kali seperti itu. Loh, saya itu sering kok, Habib itu hutang sama saya nggak dibayar. Sering. Dari nggak perlu saya sebutkan lah, banyak pokoknya, banyak. Dari luar Jawa dan juga dari
Jawa sendiri banyak, nggak perlu saya sebutkan nama-nama beliau. Dan beliau-beliau ini benar-benar Habib, bukan Habib palsu, bukan. Saya itu kalau kenal sama Habib langsung tak tanya, namamu siapa, ayahmu siapa, kakekmu siapa, buyutmu siapa, tanggamu siapa, dek-dek siurmu siapa, terus nyampe Rasulullah. Jadi ini yang jadikan rakyat Indonesia ini gundah. Rakyat Indonesia itu penuh dengan pertanyaan, mosok iya ada dzurriyyati Rasul seperti itu gitu loh. Jadi di Indonesia ini bukan berarti tidak percaya dengan silsilah habaib, silsilah Ba'alawi nyambung Rasul, bukannya tidak percaya, hanya eskal. Jadi beliau-beliau ini benar-benar dzurriyyah Rasul apa tidak gitu loh. Masa dzurriyyah Rasul seperti itu gitu loh. Jadi jangan dianggap kalau saya ini benci dengan habaib, enggak. Cuma kami harus berbicara. Kalau perkara itu benar kita omongkan benar, kalau jelek ya kita omongkan jelek. Ya, pokoknya kami selalu cinta dengan dzurriyyati Rasul. Tapi kalau ada oknum, kalau ada siapalah kemudian nasabnya keliru, kemudian akhlaknya keliru, sampai kapanpun kita semua juga tidak hormat. Ini bapak-bapak ini ada yang saya tanya, kamu yang beredar ini, dzurriyyah Rasul yang beredar ini, Habib-habib yang beredar ini, yang akhlaknya tidak seperti itu, kamu percaya nggak kalau beliau itu dzurriyyahnya Rasulullah? Nggak percaya. Ini tamu-tamu ini nggak percaya semua. Yang asli aku yakin beliau percaya yang asli. Bila mana akhlaknya memper-memper, gitu Pak? Gitu Pak? Bila mana akhlaknya memper-memper Rasulullah percaya. Tapi kalau akhlaknya nggak memper ya, sebagaimana kita hormat kepada Nabi Musa, walaupun Nabi Musa itu adalah putra angkatnya Fir'aun. Tapi kalau kita terhadap Kan'an, yang Kan'an itu adalah anaknya Nabi Nuh, bagaimana kita akan hormat kan? Begitu juga dengan Abu Lahab, Abu Jahal, walaupun beliau ini adalah pamannya Rasulullah. Kalau keliru ya keliru gitu ya. Kalau keliru ya keliru, seperti Qabil dan Habil. Kalau Habilnya baik kita hormat, kalau Qabilnya tidak baik, seorang pembunuh, beda lagi. Ya ini untuk menangkal teman-teman yang ada di media sosial yang mengatakan Kiai Mukharrar, pengasuh pondok pesantren Al Mubarak, telah membatalkan silsilah Ba'alawi. Kapan saya ngomong gitu? Saya tidak pernah ngomong gitu. Saya tidak pernah mengatakan Habib-habib itu silsilah putih. Tidak pernah. Tapi kami sebagai muhibbin para habaib, saya tidak ridho kalau dzurriyyati Rasul, Ahlul Bait yang telah disandarkan kepada Rasulullah SAW, yang punya aliran darah yang sempurna, yang suci, kemudian dikotori sama oknum-oknum yang beliau-beliau ngaku sebagai dzurriyyati Rasul, tapi ucapannya, perbuatannya, perangainya, akhlaknya jauh dengan dzurriyyati Rasul gitu. Jadi jangan dikatakan bahwa rakyat Indonesia ini tidak percaya dengan Habib. Tidak, percaya. Cuma bila mana mereka seperti Nabi Musa, akhlaknya baik walaupun anak angkatnya Fir'aun. Tapi kalau mereka itu seperti Kan'an, siapapun orangnya loh, bagaimana kita akan percaya? Apa kata Allah? Falaisa, innahu ghairu amalin sholihin. Jadi gara-gara Kan'an itu amalnya tidak baik, maka tidak diakui dzurriyyahnya Nabi Nuh. Laisa minka, laisa min ahlik gitu. Laisa min ahlik. Kan'an tidak termasuk keluargamu Nuh gitu. Jadi ini adalah menanggapi tuduhan teman-teman yang mengatakan bahwa saya adalah membatalkan nasab. Salah, saya tidak pernah membatalkan nasab, kecuali ada keputusan dari Nahdlatul Ulama atau keputusan dari MUI atau mungkin keputusan dari pengadilan agama yang mengatakan Ba'alawi adalah nasabnya putus, baru saya ikutin. Jadi untuk sementara ini saya masih tetap berpegangan syuhroh wal ifadah. Kalau terkenalannya seperti itu ya seperti itu. Lagi pula di tempat kami juga banyak habaib, syarifah,
yang memasrahkan putranya untuk kursus dan juga mondok. Dan saya pribadi mohon maaf apabila ada beberapa cerita-cerita yang tidak berkenan, karena ini ya memang harus saya sampaikan. Dan sebagai contoh kecil gitu loh. Selama ini kiai-kiai itu sering didawiri sama habaib-habaib minta-minta, ya ada yang mintanya sih tidak maksa-maksa ada, tapi sering maksa-maksa. Saya itu sering dipaksa-paksa. ini Masya Allah, ini korban dipaksa-paksa. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala.